Kita mulai ya, sambil nunggu yang lainnya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah yang telah memberikan karunia rahmat serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan malam kali ini kita diberikan kemudahan untuk hadir di tempat yang penuh berkah ini untuk bersama-sama kita saling belajar, mengambil pelajaran dari firman Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan ridhonya dan keberkahan kepada kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, putra, sahabat, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan. Sebelum kita masuk pada materi inti, kita mengenal tentang huruf-huruf hijaiyah terlebih dahulu, yaitu mengenal tentang sifat dan makhraj. Ya. Jadi sifat dan makhraj ini penting kita ketahui agar ketika kita mengucapkan kita bisa lebih tepat atau kita bisa membedakan huruf-huruf yang mirip atau huruf-huruf yang dia satu makhraj. Satu makhraj. Iya. Kita masuk pada makhraj lidah. Makhraj lidah. Lidah yang paling belakang adalah hurufnya huruf qaf, ya, huruf qaf. Jadi huruf qaf itu makhrajnya ada di lidah bagian belakang. Bagian belakang. Adapun yang ghain, kha ke bawah, ain, ha dan ha hamzah itu makhrajnya tenggorokan. Ini makhrajnya tenggorokan. Iya. Jadi kha ini ya letaknya di tenggorokan, yaitu di lidah bagian belakang, ya. Jadi bunyinya ko, ya, bunyinya ko, iku, ko. Dan membunyikan qaf sebenarnya tidak perlu berlebih-lebihan. Artinya apa? Tidak perlu sampai neklik ke bawah, ya. Karena sekali lagi bukan makhraj tenggorokan, tapi makhrajnya adalah pada lidah bagian belakang. O, ya, o, iku, bukan iku. Sampai itu berarti dia akan turun ke bawah, ya, dia akan turun ke bawah. Ya, jadi cukup o, iku, la yakulu. Ya, di situ. Nanti depannya adalah kaf, ya, huruf depannya adalah huruf kaf. Ya. Ada beberapa yang perlu kita hindari, ya. Mengucap pertama, jangan sampai tertukar huruf qaf dengan kaf, ya. Antara kul pakai qaf dan kul pakai kaf. Jangan sampai tertukar. Kalau kul pakai qaf artinya katakanlah. Tapi ketika pakai kaf diganti dengan kul artinya makanlah, ya. Jadi antara katakanlah dan makanlah sudah berbeda, ya. Nih, sehingga jangan sampai kita mengganti huruf qaf dengan kaf yang artinya sudah
berbeda. Yang kedua, jangan berlebihan dalam mengucapkan yaitu qaf ini. Ya, mustaqim misalkan, mustaqim. Ya, ini terlalu berlebihan. Ya, biasa saja dinas sirat mustaqim. Ya. Jadi tidak perlu berlebihan. Kokoh, bukan ko, tapi ko. Ya, oh itu o, bukan tapi o. Kemudian ketika dia sukun akan keluar qalqalah, tapi hindari jangan sampai menambah hamzah sukun. Ya, ya tidak sampai falaq, misalkan falaq. Nah, tapi cukup falaqo, falaqo. Ya, jadi hindari ada tambahan hamzah sukun. Dan perlu hati-hati ya kita mengucapkan huruf qaf ini. Apa sifat yang dimiliki huruf qaf? Yang pertama adalah jahar, yaitu laju nafas tertahan. Ya ketika dia sukun ak, ya dia tertahan nafasnya ak. Ya. Dan dia termasuk huruf yang isti'la. Artinya apa? Pangkal lidah itu ke atas. Perhatikan di sini ada pangkal lidah, ya bagian belakang terangkat, ya terangkat, ya o. Ya ko. Ya. Kemudian infitah, ya dia tidak nempel ke lang-lang bagian atas, ya tidak seperti huruf-huruf shad dan to. Ya. Kemudian syiddah, laju suara tertahan. Ya. Jadi nafasnya tertahan ak, kemudian suaranya tertahan ak. Ya. Beda dengan zal. Ketika zal maka dia tidak tertahan suaranya. Az, ya az, zal itu dia tidak tertahan. Tapi kalau syiddah laju suara tertahan. Ak, ya. Sifat yang selanjutnya adalah qalqalah. Dia memantul. Jadi seperti benturan. Akko, ya akko, iko, uko. Apapun huruf sebelumnya, harokat sebelumnya, ketika sukun qaf ini bunyinya o, bunyinya tebal. Akko, iko, uko, ya akko, uko, iko. Ya, coba kita bunyikan ya huruf qaf ini. Oki kubako. Ya. Oki kubako. Oki kubako. Uqan qaniqaqna minal muqani maqiqan qaniqa. Ya, jadi ketika ada tanwin ya ketemu dengan qaf maka dibaca dengan ikhfa. Uqong, tapi ikhfanya yang tebal karena qaf huruf yang tebal. Maka ditebalkan ya, beda dengan kaf ya. Jadi ditebalkan. Uqong ko, uqong ko. Jadi tebal dia. Kemudian qaf ketika mantul maka bunyinya tebal. O, muqoni, muqoni. Kita ulang dulu ya. Oki kubako. Yuk. Uqan qaniqaqna minal muqani maqiqan qaniqa. Yuk. Ya, itu ya. Oke, sekali lagi bareng-bareng. 1, 2, 3. Okiku.
Ya, contoh dalam ayat ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Coba tirukan. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, ya. Ini contoh huruf qaf. Ya, demikian Bapak Ibu untuk mengenal huruf qaf. Coba kita lanjutkan materi inti kita. Bisa dibuka bukunya. Ya, sebelumnya kita merojaah sebentar yaitu surah Al-Fil. Apa yang kita pelajari pada pertemuan yang kemarin yaitu surah Al-Fil. Kita baca dulu ya. Ya, bisa dilihat di buku, bisa lihat di Quran atau bisa lihat di depan di layar. Di sini ada surah Al-Fil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuk. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya, a artinya apa? Apakah lam tidak taro? Ya. Kaifa bagaimanakah fa'ala telah berbuat rabbuka Tuhanmu bi terhadap ashabil fil tentara gajah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Artinya apa? Maka lam yaj'al yang menjadikan kaidahum, kaidah di budayahum mereka fi tadlil kesia-siaan. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tayran ababil. Wa arsala yang mengirim alaihim atas mereka tayran burung ababil yang berbondong-bondong ya, jadi ababil adalah yang berbondong-bondong. Tarmihim bihijaratin min sijjin. Bihijaratin min sijjil. Tarmi artinya yang melempar him pada mereka bi dengan hijaratin batu-batu min sijil. Ya. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Ka'asfim ma'kul. Apa artinya? Ja'ala yang menjadikan hum mereka ka seperti asfin dan daun makulin ya yang dimakan. Ya, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita masuk pada surah yang baru yaitu surah Al-Humazah. Surah Al-Humazah. Ya.
Coba kita baca dulu Bapak Ibu sambil kita tahsin, sambil kita mengambil faidah dari tajwid. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Wailul likulli humazatil lumazah. Ya, huruf wawu Bapak Ibu agar sempurna ketika dia di depan maka kita monyongkan dulu wa ya, wa. Jadi kita bulatkan dulu mulut kita ya, bibir kita untuk mengucapkan wawu yang ada di depan wa. Kemudian i, wai, bukan wai, tapi wai. Bukan wailulli, tapi wailulli. Ya. I, bunyinya i, bukan e, bukan imalah. Kemudian humazah, ya humazatin, pakai za. Nah ini kadang sering ya, itu kita merubah za itu menjadi ya. Humayatil, nah, humayatil. Bukan yatil, tapi humazah. Ya, dia punya sifat yaitu sofir, punya sifat jahr humazah, ya, lumazah. Ya. Jadi sifatnya adalah desis, ada mendesis sedikit ya, mendesis zazizu zazizu ya. Coba tirukan zazizu. Az, iz, uz, az, iz, uz. Nah, jadi di samping dia desis ada getaran pada tenggorokan. Az, nah, itu huruf za. Kita ulang. Wailul likulli humazatil lumazah. Yuk. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Ya, perhatikan alladzi ya zal ya dia sifatnya adalah rokhwah dan sedikit lidah ujung lidah dikeluarkan. Za ya coba tirukan. Zazizu. Yuk. Kita sukunkan az, iz, uz. Jadi dia mengalir ya. Ketika sukun itu mengalir suaranya ya. Jangan dipantulkan, bukan az, iz, uz, bukan. Tapi az, iz, uz. Nah, jadi bukan biizni tapi biizni ya. Kemudian jama'a pakai ain Bapak Ibu, bukan jama'a tapi jama'a ya. Malau di situ ada tanwin ketemu dengan wawu ya, maka dibaca idgham bi gunnah, idgham bi gunnah ya. Didengungkan. Saya ulang. Alladzi jama'a malau wa 'addadah. Yuk. Ya, pakai dal ya, bukan pakai dal, tapi pakai dal, bukan pakai dal. Ya, beda. Beda dengan beda itu sama, beda ya. Ya, addada, bukan addada, tapi addada. Ini yang agak sulit biasanya selain orang Jawa, ya. Orang Jawa terutama Haryanto, ya. Itu agak sulit. Ya, antara bedakan antara dodol sama dodol. Bisa enggak Haryanto? Dodol sama dodol. Dodol sama dodol. Bisa? Ya, biasanya agak sulit ya. Biasanya agak sulit. Ya, antara da dan da. Bedanya di mana teman-teman? Kelihatan sepele tapi ini beda ya. Ya, antara D itu bukan dal, D itu bukan dal, ya.
Katanya di sini teman-teman, jamaah rahimakumullah, untuk dal di sini, da, ta, o, da, ta, o. Letaknya di sini, ya. Sejajar satu makhraj dengan to, ta, da. Ya, ketika kita bisa mengucapkan to, ta, dan da itu satu sini. Ya, ketika kita mengucapkan da, berarti letaknya di sini dia, da, ada, ya da. Ya, harusnya da di sini, bukan da. Kalau da mundur dia. Ya, bunyinya mundur. Ya. Tapi kalau dilatih insya Allah nanti bisa. Ya. Jadi bagi yang luar Jawa, ya, tolong diperhatikan ya, karena sudah menjadi keseringan sehingga ya agak sulit. Ya, tapi kalau diusahakan insya Allah bisa. Ya. Jadi sering kita dengar ihdina, ihdina, biddin, ya. Tapi dal bukan di, ya, dal. Ya, jadi wa'ad dadah bukan wa'ad dadah, tapi wa'ad dadah, ya, wa'ad dadah. Allazi jama'a malan wa'addadah. Yo. Yahsabu anna malahu akhladah. Ya, bedakan antara hak dan hak di sini ya. Yah dengan akhlada. Yang satu pakai hak yahsabu, ya. Yang satu akhlada. Ya, harus bedakan. Kemudian nun ketika dia tasdid dengungkan, ya, jangan terburu-buru dengungkan, ya. Saya ulang. Yahsabu anna malahu akhladah. Yuk. Kalla layumbadhanna fil hutamah. Fil hutamah. Ya, perhatikan ya, layumbadhana. Tulisannya layun badana nun, tapi karena bertemu dengan ba maka diganti dengan mim. Ya, di sini ada tulisan mim, maka itu menunjukkan layum badana. Kemudian fil hutamah, ko tebal, ya, tebal ditebalkan, ya, sehingga akan beda dengan tak. Ketika dia tidak tebal nanti akan jadinya tak, bukan huto, tapi huto. To bukan to, tapi to, tebalkan, ya. Sehingga sifat to, isti'la dan idbak maka terpenuhi to. Kalla layumbadhanna fil hutamah. Yuk. Wa ma adraka mal hutamah. Ya, huruf dal di situ dia sukun maka mantul sifatnya, tapi karena dia di tengah maka bunyinya adalah qalqalah yang sugro. Qalqalah yang sugro, ya, sugro artinya kecil, ya. Artinya dia langsung aja adro, tidak adro tapi adro, ya. Ya, tidak berhenti di sini. Kita ulang. وما أدراك ما الحطمة. نار الله الموقدة. التي تطلع على الأفئدة. تطلع على. Huruf fa, ya, dia punya sifat hamas, keluarkan udaranya, ya, nafasnya afidah.
afidah ya. Jadi fa ya dia keluarkan sifat hamznya. Saya ulang. Allati tattali'u 'alal afidah. Yuk. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim muqsadah. Ya, mim ketemu mim dibaca dengan idgham mimi. Idgham mimi. Ya, 'alaihim dengungkan di situ tahan 2 harokat muqsadah, bukan mu' tapi mu. Ya, cukup dengan hamzah. Kemudian shad tebalkan shad so ya so. Huruf shad tidak perlu monyong ya Bapak Ibu. Ketika dia fathah tidak perlu monyong. Tidak perlu so, tapi cukup so ya. Innaha 'alaihim muqsadah. Yo. 'Alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Ya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ada sebagian Quran yang di sini ada tanda mim, ini maksudnya ketika kita mau wasol ya, mau nyambung dengan surat setelahnya ya. Jadi ini disambung dengan bismillah dan disambung dengan yaitu alam taro. Ya. Ini asalnya yaitu mumaddadatin tulisannya seperti itu. Fi amadin mumaddadatin. Ketika kita mau nyambung, ya, itu dibolehkan, tapi ya syaratnya harus nyambung semuanya. Akhir surat ini bismillah dan awal surat. Tidak boleh kita nyambung akhir surat dengan bismillah, tidak boleh. Ya, nanti akan dianggap bismillah masuk dalam ayat atau surah sebelumnya. Kalau nyambung harus tiga-tiganya kena. Ya, ya, jadi ini boleh, ya, bolehkan disambung. Ya, tapi dengan mengikuti huruf, yaitu mengikuti hukum tajwid. Misalkan fi amadim mumaddadatin bismillahirrahmanirrahim alam tara. Seperti itu. Jadi langsung tiga surat atau 3 ayat. Ini dan bismillah dan ini maksud ada mim di sini. Kenapa kok di sini ada? Sering ada yang tanya ya. Kenapa ini mim ini tandanya apa? Itu maksudnya ketika mau diwasolkan. Ketika mau diwasolkan. Allahu a'lam bishawab. Yuk kita bareng-bareng Bapak Ibu dari bismillah. 1, 2, 3. Yuk. Bismillah. Allati tattali'u 'alal afidah. Ya. Coba kita artikan satu persatu. Kita ambil pelajaran di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk.
Wailul likulli humazatil lumazah. Wailun artinya apa? Celaka, ya, celakalah. Li bagi, ya, di situ tulis saja bagi yang belum tahu artinya. Kulli setiap, ya, humazatin pengumpat, ya, pengumpat. Lumazatin pencela, pengumpat dan pencela, ya. Ini adalah termasuk bahaya lisan atau dosa yang diakibatkan oleh lisan. Mengumpat, mencela, menghardik, ya, berkata kotor, menggibah, mengadu domba. Ini masuk dalam dosa-dosa lisan. Maka Allah mengatakan wailul likulli humazatil lumazah, celakalah bagi setiap orang yang suka mengumpat dan mencela. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yuk. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Alladzi yang, yaitu orang yang, jama'a mengumpulkan, ya, yaitu orang yang mengumpulkan apa? Malan, harta, ya, mal artinya harta. Wa dan addada menghitung-hitung hu-nya, menghitung-hitungnya. Hu kembali ke mal, ya. Jadi orang yang dikatakan celaka juga adalah orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, tapi maksud adalah dia lupa kepada ibadah, ya, lupa tidak taat kepada Allah, sibuk dengan dunia, lupa dengan akhiratnya. Kita lanjut. Yahsabu anna malahu akhladah. Ya. Malahu akhladah. Yahsabu, dia mengira, ya, dia mengira atau dia menyangka, anna sesungguhnya, ya, sesungguhnya malahu, mala harta, hu-nya, malahu hartanya. Ya, maksudnya dia mengira bahwasanya hartanya itu akhladahu, akhlada mengekalkan, hu-nya mengekalkannya. Ya, ini poin yang ketiga yang dikatakan celaka, di samping dia mengumpulkan harta, lupa dengan ibadah, malah dia mengira bahwasanya hartanya itu akan membuat dia kekal, akan mengekalkannya. Akhladahu. Tapi Allah mengatakan, kalla layumbadzanna fil hutamah. Yuk. Kalla artinya sekali-kali tidak, ya, sekali-kali tidak. Tidak seperti itu, sekali-kali tidak seperti itu. Harta tidak akan membuatnya kekal, ya. La yumbadzanna, sungguh dia akan dilemparkan. Ya. Di sini ada tiga dalam kata la yumbadzanna. Lam yang pertama itu artinya sungguh. Nun yang terakhir ini itu juga sungguh benar-benar. Jadi kata kerja yumbadzana diapit dengan dua huruf taukid, dua huruf penegas, penguat. Artinya apa? Sungguh benar-benar, seperti itu. Sungguh benar-benar dia akan dilemparkan, ya. Sehingga ini menunjukkan betul-betul apa itu penguat, gitu. Dia akan dilemparkan itu betul-betul, ya. Sehingga di sini ada lam dan nun. Lamnya pendek, ya, jadi lamnya pendek. Artinya sungguh. Fi artinya apa? Di dalam al-hutamah, ya, neraka hutamah.
yang akan melumat, menghancurkan apa yang masuk dalam neraka tersebut. Ya, sehingga dikatakan dengan al-hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Yuk. Wa artinya dan, ma apakah, adra dia memberitahukah engkau, kamu. Ya. Dalam terjemahan biasanya diartikan adraka, engkau tahu. Ya, tapi asalnya adalah adra dia memberitahu kepadamu, ma artinya apa? Apakah al-hutamah, ya, neraka hutamah itu. Jadi wa ma adraka mal hutamah, dan apakah dia telah memberitahu kepadamu apa itu hutamah. Atau artinya dan apakah engkau tahu apa itu al-hutamah. Narullahil muqadah. Yuk. Ya, naru api, ya, neraka. Allahi Allah, nerakanya Allah. Al-muqadah yang dinyalakan, ya, yang dinyalakan. Allati tattali'u 'alal afidah. Yuk. Allati yang api itu, api tattali'u ya sampai ala atas kepada al-afidah kepada hati. Ya, membakar tubuh orang yang masuk neraka sampai kepada hatinya. Ya. Kemudian nanti orang itu dikembalikan lagi dalam wujud ya semula, bentuk semula, dibakar lagi ya sampai dia masuk atau sampai pada hati kembali lagi. Demikian terus ya hukuman orang yang masuk dalam neraka tersebut. Innaha 'alaihim muqsadah. Muqsadah. Innaha, inna sesungguhnya, ha iya api itu, alaihim atas mereka, muqsadah ditutup rapat. Ya, ini dianya ini bukan manusia tapi api ya, ini diganti D kecil. Innaha sungguhnya iya api itu, alaihim atas mereka, muqsadah. Fi amadim mumaddadah. Yuk. Amadim mumaddadah. Fi di dalam amadin tiang-tiang, mumaddadatin yang dipanjangkan, ya, amadin. Kita sering mendengar yaitu as-sholatu imaduddin. Salat itu tiangnya agama, ya. Jadi digambarkan ya orang yang masuk dalam neraka tersebut ya, dia masuk dalam suatu ruangan yang tidak ada udara, ya, ditutup rapat seperti itu. Innaha alaihim muqsadah fi amadin mumaddadah. Ya, dia diikat dalam satu tiang yang dipanjangkan. Masuk dalam ruang yang tidak ada udara, tidak ada celah di situ, ya. Kemudian dia ditaruh dalam tiang yang dipanjangkan. Ya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ada sebuah hadis yang berkaitan dengan apa yang kita bahas, kita kaji pada kesempatan malam kali ini, berkaitan dengan salah satu bahaya lisan. Disebutkan dari Jabir bin Abdullah, beliau mengatakan ketika kami bersama Nabi Muhammad SAW berhembus bau bangkai yang busuk, maka Rasulullah SAW bersabda, apakah kalian tahu bau apa ini? Ini adalah bau orang-orang yang suka menggibah orang-orang mukmin. Ya.
Jadi menghibah itu termasuk dosa besar. Ya, yang ini kadang kita nggak sadar, kita membicarakan aib keburukan saudara kita Muslim, ya. Padahal itu adalah dosa besar. Dan ini bentuk kedoliman, ya, bentuk salah satu kedoliman. Maka Bapak Ibu, ketika kita sudah mengumpulkan banyak, ya, ibadah, ada sholat, ada baca Quran, ada sedekah, jangan kita habiskan, ya, pahala tersebut karena kedoliman. Karena nanti di hari kiamat banyak orang yang bangkrut. Ya, siapakah orang yang bangkrut? Adalah orang yang nanti datang di hari kiamat dengan membawa pahala sholat, pahala sedekah, pahala Quran, ya, pahala ibadah-ibadah. Tapi ternyata dia ketika di dunia dia mendolimi saudaranya, dia suka menfitnah saudaranya, menghibah saudaranya, memukul saudaranya, ya, menuduh saudaranya. Kemudian akhirnya pahalanya itu nanti untuk mengganti, ya, untuk menebus kedolimannya tersebut. Ya, ini kan menjadi orang yang bangkrut. Harusnya dia dapat pahala, tapi ternyata dia tidak dapat pahala atau habis untuk membayar dosanya. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW melewati yaitu dua kuburan, ya, dua kuburan. Kemudian dengan izin Allah, beliau Nabi Muhammad SAW bisa mendengar bahwasanya kedua kuburan itu penghuninya sedang disiksa, ya, sedang disiksa. Kemudian beliau mengatakan innahuma la yu'adzabani. Wa may yu'adzabani fi kabir, sesungguhnya keduanya itu disiksa karena dosa besar, namun hal itu adalah perkara yang besar. Dia menganggap itu kecil tapi ternyata besar. Yang satu dia disiksa karena apa? La yastanzihu min baulihi, dia tidak bersuci dari kencingnya. Dalam keterangan yang lain, la yastatiru, dia tidak membentengi, ya, ketika dia kencing. Ya. Ini masalah bersuci, ini masalah bersuci. Kemudian yang kedua adalah yamsi bainan nasi bin namimah. Dia suka mengadu domba. Yang dibaca lisan. Ya, Bapak Ibu yang rahimakumullah. Jadi namanya namimah, mengadu domba, itu termasuk dosa besar, dosa besar. Maka ketika kita bermedsos, ya, kita bermain media sosial, gunakan yang baik, ya, gunakan yang baik. Jangan sampai kita membuat yaitu fitnah, membuat adu domba. Ketika ada berita, ada satu info yang itu berkaitan dengan kehormatan orang lain, ya, maka hati-hati, jangan langsung di-share, ya. Ketika ada berita maka adalah kita tabayun, kita cross check, ya, kita cross check. Jangan sampai kemudian kita nyebarkan ternyata isinya adalah bohong, isinya adalah hoax, ya. Kalau itu berkaitan dengan kehormatan saudara kita, ya, bagaimana kita nanti akan meminta maaf, ya, padahal ketika kita menggunjing saudara kita, menyebarkan berita yang bohong, maka itu adalah bentuk kedoliman yang harus mau tidak mau harus kita bayar. Dengan apa? Dengan pahala, ya. Kalau di dunia kita mungkin bisa minta maaf, ya, tapi kalau ini sifatnya adalah media sosial, ya, gimana cara kita minta maaf? Maka Bapak Ibu hati-hati. Dan Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jika datang, ya, berita dari orang fasik, maka tabayyunlah, di cross check dulu, ya. Kenapa? Bisa jadi antusibu qauman bijahlatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, ya, kalian menimpakan bencana kepada saudaramu dan kalian akan menjadi menyesal. Ya, coba kita ulang Bapak Ibu, ya, dari ayat yang pertama. Wailun artinya apa? Celaka. Li bagi, kulli humazatin, pengumpat, humazatin, alladzi, orang yang jama'a, mengumpulkan malan wa addadahu, menghitung-hitungnya, ya. Yahsabu
dia mengira anna sesungguhnya malahu hartanya akhladahu akhlada mengekalkannya. Kalla sekali-kali tidak. La yumbadzanna sungguh dia akan dilemparkan di dalam al-hutamah neraka hutamah. Wa ma apakah adraka dia memberitahu kepadamu ya ma apa itu al-hutamah neraka hutamah narullahi ya nerakanya Allah apinya Allah al-muqaddah yang dinyalakan allati yang attali'u ya sampai ala al-afidah hati inna ya sesungguhnya iya api itu alaihim atas mereka muqsadah ditutup rapat di dalam amadin yang tiang mumaddadah yang dipanjangkan. Ya, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, di sini ada beberapa keterangan ya. Berkaitan dengan petunjuk ayat ya, petunjuk ayat atau hidayatul ayat apa yang bisa kita ambil dari pelajaran kita ambil dari ayat tersebut atau surat tersebut. Yang pertama adalah takriru aqidatil ba'tsi wal jaza. Tetapnya keyakinan adanya hari kebangkitan dan hari pembalasan ya. Ingat bahwasanya kita kaum muslimin meyakini adanya hari kiamat, hari kebangkitan dan hari pembalasan. Setiap apa yang kita lakukan ada pertanggungjawaban. Hindari kedzaliman, hindari ya menyakiti saudara kita, menggunjing, menfitnah, mengambil hak yang bukan milik kita. Karena itu semuanya nanti ada pertanggungjawaban ya. Semakin orang muslim itu iman dan yakin kepada hari akhir, maka semakin hati-hati hidupnya, semakin hati-hati perilakunya ya. Setiap yang keluar dari lisannya senantiasa dia jaga ya, jangan sampai menimbulkan ya kemarahan, kedzaliman ya dengan lisan tersebut dan perbuatan, karena semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. At-tahdzir minal ghibah wa namimah, peringatan dari dosa ghibah dan namimah. Ghibah dzikru akhaka wa huwa yakrahu, engkau menyebutkan keadaan saudaramu ketika dia mendengar dia akan marah. Itu namanya ghibah, membicarakan aib saudara kita ya. Wa namimah mengadu domba ya, mengadu domba. Ya, yang harusnya orang muslim itu ya dia saling mencintai karena Allah, tapi karena ada orang yang hasad, ada orang yang ingin menimbulkan permusuhan sehingga dia menjadi bermusuhan, saling membenci ya. Maka pahala yang sangat besar bagi orang yang mendamaikan saudaranya yang sedang bermusuhan ya seperti itu. Ya, apalagi ya di sini ada dosa besar yang sangat besar adalah memisahkan antara suami dan istri ya, yang harusnya dia saling mencintai, tapi karena ada orang yang hasad ya, ada orang yang dia ingin menimbulkan permusuhan sehingga dia ya akhirnya membuat suami istri berpisah ya, maka ini pun termasuk dosa ya, dosa besar ya. Yufarriquna bainal mar'i waz-zawji, memisahkan antara suami dan istri. Kemudian ancaman atau peringatan dari orang yang tenggelam ya, tertipu dengan harta dan dia merasa takjub dengan harta tersebut ya. Bapak Ibu, harta yang kita bawa, harta yang kita miliki itu tidak akan kita bawa mati, kecuali harta yang kita infakkan, harta yang kita sedekahkan ya. Itu harta yang hakiki. Adapun harta yang kita tinggalkan akan menjadi warisan
terkadang menjadi rebutan, ya, rebutan bagi ahli waris, ya. Maka pikirkan Bapak Ibu, harta ini adalah harta yang hakiki, adalah harta yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hadis disebutkan, ya, yatba'ul mayyita salasun, akan mengiringi mayit itu 3 perkara. Maluhu, hartanya, wa ahluhu, dan keluarganya, wa amaluhu, dan amalnya. Wa yarji'u isnani, yang 2 akan kembali. Apa itu yang kembali? Hartanya akan kembali, mobilnya pulang, motornya kembali, ya, semua kemewahannya akan pulang, hartanya akan kembali. Yang kedua adalah ahluhu, keluarganya akan pulang, bapak ibunya, istrinya, anaknya akan pulang, ya. Yang satu tinggal adalah amaluhu, yaitu amalnya. Kemudian yang keempat, bayanu syiddati adzabinar, penjelasan tentang kengerian, ya, azab api neraka. Ya, ini jadi sangat ngeri sekali orang yang masuk ke dalam neraka. Ya, dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sararu ibadillahi taala al-masa'una binamimah. Seburuk-buruk makhluk Allah, hamba Allah adalah orang yang dia berjalan dengan namimah, kesana kemari, dia ingin menggunjing saudaranya, membuat permusuhan di antara kaum muslimin, ya. Ini adalah termasuk orang yang buruk, ya, orang yang buruk. Ya, ini ada fatihah yang sangat bagus Bapak Ibu, ya. Harta itu akan kita tinggalkan dan harta tidak akan membuat kita kekal, ya. Tapi ada sesuatu yang bisa membuat kita kekal adalah al-ilmu wal amalu, ya. Ilmu dan amal. Bal al-mukhallad huwa al-ilmu wal amal. Berkata Ali radhiyallahu anhu, mata khazanul mal, akan meninggal pemilik harta. Wahum ahya, ya, sedangkan mereka hidup. Wal ulama bakun, adapun para ulama mereka akan tetap tinggal mabaqiyad dahr, ya. Mabaqiyad dahr yaitu sepanjang masa, ya. Walaupun para ulama itu sudah meninggal dunia, tapi mereka seolah-olah masih hidup. Ilmunya masih diamalkan, ilmunya masih dipelajari, ya. Masih didoakan mereka walaupun mereka sudah meninggal dunia, ya. Jadi walaupun mereka itu, ya, sudah meninggal dunia tapi seolah-olah masih hidup, masih didoakan, masih dikaji itu ilmunya, ya, dan itu mendatangkan keberkahan, ya, walaupun mereka sudah meninggal dunia, ini, ya. Ya, jadi orang yang punya ilmu itu seperti orang yang hidupnya panjang walaupun jasadnya sudah meninggal dunia, ya, tapi seolah-olah masih hidup, ilmunya masih hidup, ya, amalnya masih dilakukan. Allahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Nggih. Pripun Bu, pertanyaan gimana? Bu, gimana? Nggih. Panjang. Iya. Iya.
Ya, tidak ada tanda panjang. Nggih. Ya, nggih. Ya, nggih. Oh, nggih. Angka 5 mana, Bu? Ada enggak di sini? Di sini ada enggak di sini di tempat saya? Tadi gimana nonton? Nontonnya ten pundi? Angka 5. Al-Fatihah. Angka 5. Oke. Sebentar, saya jawab yang pertama dulu nggih. Kita lihat angka pertama. Ini ngeten nggih, terus Ibu. Ini hak hu ya, hu. Ini kalau cetakan Madinah ya, seperti ini, tanda panjangnya diganti dengan wawu kecil. Wawu kecil. Ya. Wawu kecil seperti ini. Nah, jadi ini sebagai tanda panjang. Walaupun domahnya domah biasa. Kalau dulu di Quran kita itu domahnya terbalik. Ya, terbalik itu tanda panjang. Menandakan kalau punya itu panjang. Tapi karena versi mungkin selain orang Indonesia termasuk di Madinah tidak pakai itu. Ya, tidak pakai dibalik ya. Tapi tetap dia domah tapi ada tanda wawu kecil di depannya. Nah, ini adalah tanda panjang. Adapun ketika hu ini panjang, ya, ini kan hu seperti itu. Ketika ketemu dengan hamzah, maka dibaca panjang, ya. Ada tandanya ini panjang. Ini seperti mad jaiz munfasil, ya. Mad jaiz munfasil bisa 2, bisa 4, bisa 5, ya. Bisa 2, 4, 5. Itu. Jadi nanti mainnya kaidah atau kaidah ketika di Quran jenengan tidak ada tanda panjangnya. Setiap hu ya itu panjang. Kecuali nanti sebelum hu ini hurufnya mati sukun, maka hunya dibaca pendek. Ya. Jadi ketika sebelum h ini hurufnya sukun, maka dibaca hunya pendek. Contohnya apa? Fihi. Fihi itu dibaca pendek karena sebelumnya sukun. Tapi kalau di sini hidup lahu, lamnya kan berharokat, maka hunya dibaca 2 harokat. Dia akan jadi panjang lebih dari 2 harokat ketika bertemu dengan hamzah, ya, hamzah. Jadi seperti itu nggih. Surah Al-Fatihah. Mana Mas? Ini mana tandanya? Ada enggak? Ada. Enggak ada di sini. Yang mana? Alaihim.
Iya. Jadi untuk lafal lam asalnya memang la itu la takif, artinya jangan berhenti ya. Artinya jangan berhenti. Jadi kalau bisa tidak berhenti ketika ada huruf lam alif, ya, lam alif. Adapun di surah Al-Fatihah ketika di sini itu karena ada dua pendapat, ya, boleh kita berhenti di sini kalau kita nggak kuat nafasnya, ya. Tapi kalau afdolnya kita bisa satu nafas itu lebih baik. Ya. Jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Satu nafas itu lebih baik. Tapi kalau tidak bisa itu bisa siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi bisa diulang seperti itu. Atau kalau tidak kita mengamalkan para ulama Syekh di Madinah, di Makkah itu dia berhenti di sini, ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi itu juga tidak apa-apa, ya. Setahu saya tidak apa-apa. Walaupun afdolnya kita sambung jadi satu, ya, jadi sambung jadi satu. Ya. Adapun yang tulisan 5 saya belum tahu nggih Bu, saya belum tahu, tapi kalau lam, la itu artinya la takif, jangan berhenti. Oh gitu. Oh gitu ya. Ya. Nggih, matur nuwun. Jadi boleh berhenti, boleh terus gitu ya. Nggih. Artinya boleh diwasol, boleh waqaf. Boleh wasol, boleh waqaf. Nggih, matur nuwun. Ada lagi? Ya. Ya, di sini banyak ada beberapa keterangan. Alladzi jama'a malahu 'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Dia mengumpulkan harta dan dia meyakini hartanya itu akan mengekalkannya. Ya, ya. Kemudian ada juga jama'a malan kasiran minal haram wal halal. Dia mengumpulkan harta yang halal dan yang haram, ya toh. Jadi pertama dia mengumpulkan harta yang haram dan halal itu masuk dalam ayat ini. Menyangka hartanya itu dia kumpulkan dan menyangka hartanya itu akan membuat dia kekal masuk dalam ayat ini. Wailun, ya, celaka. Ya. Ya, kemudian dalam keterangan yang lain dia lupa dengan ibadah. Artinya sibuk menghitung tapi dia tidak beribadah. Jadi bukan sekedar menghitung-hitung saja ya. Nanti kalau cuman menghitung karena kita juga sering menghitung uang gitu. Ya, artinya ada kelanjutannya, ada maksudnya. Dia menghitung harta, ya, pertama harta yang halal dan haram dicampur dia, ya. Kemudian menyangka hartanya akan membuat dia kekal seperti itu, ya. Yadhunnu annahu la yamut, dia menyangka kalau dia tidak akan mati karena dengan banyaknya harta. Menyangka dengan banyak harta itu dia tidak mati. Nah, ini termasuk dalam ayat ini. Iya, nanti bayaran ngitung-ngitung duit ya. Ya. Ya, ada lagi Bapak Ibu. Ya, mau harta itu memang ada dua pertanyaan nanti ya di hari kiamat itu. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Untuk harta itu dua. Dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia belanjakan. Untuk harta itu pertanyaannya dua. Ya, dari mana dia dapat dan untuk apa dia belanjakan. Ya, la tazulu qadamal abdi yaumal qiyamah hatta yas'ala 'anil arba. Ya, tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba
sehingga dia ditanya dengan 4 perkaranya, ya, tentang jasadnya, dihabiskan untuk apa, an umrihi, tentang umurnya, ya. Kemudian tentang apa? Tentang hartanya, an malihi, tentang hartanya. Kemudian yang keempat adalah tentang ilmunya, an ilmihi. Ya Bapak Ibu, sekarang giliran panjenengan, silahkan santai waktunya, silahkan cari pasangan dua-dua, satu membaca, satu nyemak, ya. Silahkan. Harapan kami panjenengan bisa mengetahui paling tidak secara global, ya. Sehingga ketika